Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Najah dengan NIM 0113222026. Saya berasal dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah hadis dengan dosen penggampu yaitu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, marilah kita langsung kepada pembahasan. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses terjadinya hadis dan cara Nabi menyampaikan hadis. Rasul sebagai narasumber syariat Islam tidak sekedar sambil lalu menyampaikan ajarannya kepada para sahabat, tetapi beliau merupakan salah seorang guru yang baik. Konsep religius yang ia kemukakan selalu disesuaikan dengan taraf kemampuan inteligensi para sahabat, serta kasus-kasus yang tertentu ia sengaja mengulanginya bahkan hingga 3 kali. Hal itu bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan penguasaan sahabat tentang materi yang dibicarakan. Ia mau bertanya kepada para pendengar apa saja yang telah diketahui sahabat darinya. Nabi juga sering menganjurkan kepada para sahabat yang bertanya kepadanya untuk tinggal bersama dan mengamati perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Penyampaian hadis melalui lisan juga termasuk media lain yang penting untuk diperhatikan. Sebab dalam sejarah banyak ditemukan mengirim surat kepada para raja, penguasa, komandan, tentara, dan gubernurnya untuk menyampaikan suatu hal yang cukup penting seperti mengajak masuk Islam, masalah hukum, pajak, dan zakat, serta hal lainnya. Ada beberapa cara Rasulullah SAW mentransmisikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang pertama, melalui para jamaah, melalui pusat pembinaannya yang disebut majelis ilmu. Melalui hadis ini, para sahabat mendapatkan peluang besar untuk mengetahui hadis, sehingga mereka selalu berkonsentrasi untuk mengikuti kegiatan ini. Para sahabat begitu antusias untuk mendatangi majelis ini. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya upaya-upaya. Terkadang di antara mereka bergantian hadir, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ia sewaktu-waktu selalu bergantian dengan Ibnu Zaid dari Bani Umayyah untuk menghadiri majelis ini ketika dia berhalangan hadir. Yang kedua, banyaknya kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Hal ini karena terkadang apabila beliau menyampaikan hadis kepada para sahabat, beberapa orang saja, baik karena disengaja Rasulullah SAW sendiri atau secara kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja. Bahkan hanya satu orang saja, seperti hadis-hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga, cara lain yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mentransmisi hadis kepada para sahabat yaitu di tempat-tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Futuh Al-Makkah atau penaklukan kota Mekah. Dalam proses menyampaikan hadis, M. Hadi Ismail menjelaskan bahwa untuk hadis-hadis dalam kategori sabda atau kauli, ada kalanya Nabi menyertakan perintah kepada para sahabat tertentu untuk menulisnya. Pada umumnya, Nabi tidak menyertakan perintah tersebut. Di samping itu, ada hadis dalam bentuk sabda itu dikemukakan Nabi dengan sebab tertentu. Ada juga yang disampaikan di hadapan orang banyak atau orang-orang tertentu saja. Sedangkan hadis dalam bentuk takriri terbatas penyampaiannya. Sebab pada dasarnya kemunculan takrir Nabi berkaitan erat dengan peristiwa tertentu yang dilakukan sahabat. Sehubungan dengan ini, para muhaddisin berpandang bahwa penulisan hadis pada masa Rasulullah bersimpul pada dua. Yang pertama, hadis yang melarang penulisan hadis dibatalkan dengan hadis lain yang membolehkannya. Perlu diingat bahwa hadis sahih yang melarang penulisan hadis hanya satu saja. Hal itu masih diperselisihkan para ulama apakah marfu atau mauquf. Yang kedua, larangan tersebut hanyalah khusus untuk penulisan hadis bersama Al-Quran dalam satu naskah. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara hadis dan Al-Quran. Baiklah, itu dia tadi penjelasan tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Raudatun Najah berterima kasih kepada para penonton yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.